Dipaksa menikah dengan seorang pria yang tak pernah ku kenal, seorang ODGJ yang dibayangi masa lalu kelam. Aku terjebak dalam dunia yang lebih gelap dari yang kubayangkan. Namun, setelah seminggu hidup bersama, sebuah kenyataan yang mengejutkan terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku, dan apakah aku masih bisa percaya padanya, ataukah aku justru harus melarikan diri dari dunia yang penuh dengan rahasia ini? Namaku Naila. Dan hari ini, aku menikah dengan orang gila. Iya, kamu nggak salah baca. Bukan cuman agak aneh atau kelakuannya nyeleneh. Tapi bener-bener gila. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Minimal itu yang selama ini warga desa bilang soal Rangga, suamiku sekarang. Lucu, ya? Biasanya pengantin perempuan menangis haru saat ijab kabul. Bahagia karena akhirnya bersatu dengan cinta sejatinya. Tapi aku nangis karena hidupku rasanya tamat hari ini. Angkat kepalamu, Naila. Jangan malu-maluin, bisik ibu di sampingku, suaranya tajam seperti pisau yang nancep di leher. Aku cuma bisa menggigit bibirku sendiri sambil menunduk dalam. Bukan karena malu, tapi karena kalau aku buka mulut, mungkin aku bakal teriak histeris atau marah-marah di depan penghulu. Di depan sana Rangga duduk dengan mata kosong, wajahnya datar. Pandangannya menatap ke satu titik yang bahkan aku nggak tahu apa. Bajunya rapi tapi kusam, rambutnya panjang berantakan. Dan dia tertawa kecil sendiri, lagi di depan tamu undangan. Astagfirullah. Lirihku nyaris tak terdengar. Aku mau kabur, sumpah. Tapi aku juga tahu, kalau aku kabur sekarang, apa yang terjadi sama keluargaku? Utang ibu ke Pak Haji makin menumpuk. Adikku yang masih SMA bisa nggak lanjut sekolah. Bahkan rumah ini bisa-bisa disita dalam waktu dekat. Semua ini karena ayah meninggal setahun lalu, dan bisnis kecil-kecilan kami bangkrut tanpa dia. Dan Rangga adalah penyelamat. Entah bagaimana, tiba-tiba dia datang dengan ibunya, menawarkan pernikahan dadakan. Anakku memang agak sakit, tapi dia butuh istri yang bisa menuntunnya. Dan kami akan lunasi semua utang kalian, kata ibunya. Waktu itu gila, tapi lebih gila lagi ibu langsung setuju tanpa pikir panjang. Daripada kamu kerja jadi buruh cuci sana-sini, akhirnya cuma dapat laki-laki pengangguran. Mending yang ini, paling enggak ada harta warisan. Warisan. Itu satu-satunya alasan ibu mau menjual aku ke orang gila. Pernikahannya sederhana, hanya di rumah, dengan undangan seadanya. Aku bahkan gak sempat ganti baju cantik, cuman pakai kebaya pinjaman yang longgar di sana-sini. Setelah akad selesai, semua tamu langsung bubar. Gak ada pesta, gak ada foto-foto manis pengantin baru. Aku diam di kursi, memandangi tangan Rangga yang sekarang menggenggam tanganku. Tangan kamu dingin ya, kayak kucing mati. Dia tertawa. Aku menarik tanganku secepat kilat. Rasanya pengen nangis lagi, tapi air mataku udah habis. Naila, kamu harus ikut Rangga sekarang, kata ibu sambil menepuk bahuku. Mulai malam ini, kamu tinggal di rumah dia. Ibu udah beresin semua barang-barangmu. Aku menatap ibu, berharap ada sedikit rasa bersalah, atau setidaknya iba di matanya. Tapi nggak ada. Matanya datar, dingin. Mungkin benar kata orang. Uang bisa mengubah manusia jadi monster. Rumah Rangga letaknya agak pinggir desa. Rumah tua peninggalan keluarganya. Luarnya kelihatan besar dan kokoh, tapi dalamnya serem. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendela penuh debu, dan lantainya dingin seperti batu kuburan. Bahkan bau di dalamnya apek dan anyir. Di sini, kamu bisa tidur, kata Rangga pelan, sambil membuka pintu kamar. Kamar itu kosong. Hanya ada kasur tipis, meja kecil, dan jendela yang tirainya sobek setengah. Makasih, jawabku kaku. Rangga duduk di lantai ruang tengah, lalu mulai berbicara sendiri. Jangan sentuh itu. Itu punya ayah, katanya tiba-tiba, lalu tertawa.
Aku berdiri kaku di ambang pintu kamar. Mataku terpejam rapat, berharap semua ini cuma mimpi buruk. Tapi saat ku buka lagi, kenyataannya masih sama. Aku di rumah orang gila, dengan pria yang entah kapan akan ngamuk atau mencelakai. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk memeluk lutut di atas kasur, mendengarkan suara-suara dari luar kamar. Rangga masih bicara sendiri, kadang bernyanyi, kadang tertawa. Dan ada satu hal yang bikin bulu kudukku berdiri. Suara pintu terbuka, lalu tertutup pelan, berkali-kali. Aku memberanikan diri mengintip dari celah pintu, gelap. Tapi samar-samar kulihat bayangan Rangga mondar-mandir di ruang tamu. Seperti mencari sesuatu, atau seseorang. Setelah 1 jam, suara itu berhenti. Tiba-tiba. Dan rumah jadi sangat sunyi. Aku menggenggam bantal erat-erat, jantungku berpacu. Malam pertama jadi istri orang gila, dan aku bahkan nggak tahu apakah besok aku masih hidup atau enggak. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat. Rangga sudah duduk di teras. Ia membuat 2 cangkir teh dan menatap ke arah sawah. Aku suka pagi, katanya tiba-tiba. Pagi nggak pernah bohong, nggak kayak malam. Aku menatapnya dari kejauhan. Kali ini dia tidak tertawa, tidak bergumam aneh. Wajahnya tenang, bahkan terlihat normal. Apa dia cuma pura-pura? Atau penyakitnya naik turun? Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku mulai sadar. Pernikahan ini bukan cuma soal utang. Bukan cuma soal ibu yang serakah atau pria gila yang butuh istri. Ada sesuatu yang aneh, dan aku merasa hidupku baru saja masuk ke dalam cerita yang jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Dan ini baru permulaan. Aku bukan tipe perempuan penakut, tapi rumah ini sungguh bikin nyaliku ciut. Baru 2 hari tinggal di sini, dan rasanya seperti udah sebulan. Setiap sudut rumah tua ini punya suasana dingin yang merayap ke tulang. Lantainya selalu terasa lembab, seperti ada air yang menggenang di bawah papan kayunya. Dindingnya berjamur, langit-langitnya penuh sarang laba-laba. Dan setiap malam, suara-suara aneh mulai berdatangan. Rumah ini, warisan dari ayahku, kata Rangga waktu kami makan sore. Makanannya sederhana, nasi dan tempe goreng, tapi dia menyiapkannya sendiri. Ternyata, meski dianggap gila, dia bisa masak. Dan rasanya nggak buruk. Aku hanya mengangguk pelan. Belum terbiasa ngobrol dengannya. Kadang dia terlihat normal, tenang, bahkan agak canggung kayak cowok pendiam biasa. Tapi kadang, ya gitu. Suka ngomong sendiri, suka ketawa-ketawa kecil pas lagi diem, dan sering banget hilang fokus tiba-tiba. Dulu rame di sini, lanjutnya. Tapi setelah ayah meninggal, ibu pergi, dan aku sendirian, aku menoleh. Ibumu pergi kemana? Dia diam. Wajahnya menegang. Matanya menatap kosong ke arah pintu belakang. Dia nggak tahan, bisiknya. Katanya, rumah ini terlalu penuh kenangan. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku sendiri juga nggak tahan. Tapi bukan karena kenangan. Tapi karena suasana rumah ini kayak rumah berhantu di film horor malam kedua. Aku susah tidur lagi. Di luar kamar, aku dengar suara kaki. Langkah pelan, menyusuri lantai kayu. Langkah itu seperti berasal dari seseorang yang sangat hati-hati. Atau sangat berat. Awalnya kupikir itu Rangga. Tapi kulirik jam, sudah hampir pukul 2 pagi. Siapa yang jalan-jalan jam segitu? Lalu ada suara, bisikan. Ayah, jangan tinggalkan aku di sini. Jangan tinggalkan aku. Tubuhku kaku. Aku menutup mulut dengan selimut. Gemetar. Itu suara perempuan, bukan Rangga. Aku memberanikan diri merangkak ke arah pintu, membuka celah kecil. Ruang tengah gelap. Tapi samar-samar, aku lihat sesosok bayangan melintas. Tinggi, rambutnya panjang, dan dia menangis. Aku buru-buru menutup pintu dan mengunci. Aku tidak bisa tidur sampai pagi. Pagi harinya, aku duduk di dapur, menatap kosong ke dinding. Rangga muncul sambil membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di depanku.
Kamu pucat, katanya pelan. Mimpi buruk? Aku menggeleng. Enggak, cuma kurang tidur. Dia mengangguk. Lalu dengan enteng berkata, biasanya suara itu datangnya dari loteng. Tapi kadang dia turun. Aku hampir tersedak, Teh. Dia? Siapa? Suara itu. Rangga bicara seolah itu hal biasa. Seperti ngomongin ayam tetangga yang masuk ke pekarangan. Aku menatapnya tajam, mencari tanda kalau dia cuma bercanda. Tapi wajahnya serius. Aku dengar juga, katanya pelan. Tiap malam. Kadang dia marah, kadang dia nangis. Tapi biasanya, dia cuma ngeluh. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi jujur aku takut. Ini udah cukup gila. Aku hidup dengan pria yang suka ngomong sama dinding, dan sekarang dia bilang ada suara dari loteng. Fix, aku masuk cerita horor sekarang. Siang itu aku keliling rumah, mencoba membereskan sedikit demi sedikit. Rumah ini terlalu besar untuk 2 orang. Banyak ruangan yang terkunci dan gak terurus. Sampai aku menemukan satu pintu yang terbuka, sedikit. Ruangan di ujung lorong. Gelap. Tapi ada sinar masuk dari jendela kecil di atas. Aku dorong pelan pintunya, dan langsung mencium bau lembab yang menyengat. Di dalamnya hanya ada satu meja kayu tua, dan lukisan besar tergantung di dinding. Seorang pria, berwajah tegas, berkacamata, mengenakan setelan jas. Tapi yang membuatku merinding adalah matanya. Pandangan matanya seolah menatap langsung ke arahku, mengikuti kemanapun aku bergerak. Di bawah lukisan tertulis, Dr. H. Budi Santosa, 1962-2003. Aku melangkah mundur. Jantungku berdebar. Dia ayahku, ujar suara dari belakangku. Aku melonjak kaget. Rangga berdiri di ambang pintu. Dia yang bangun rumah ini, lanjutnya. Dulu beliau seorang dokter jiwa. Banyak pasien yang datang ke sini. Sebelum rumah, sakitnya dibakar. Aku menatapnya. Rumah sakit? Rumah sakit apa? Rangga tak menjawab. Dia hanya tersenyum kecil, lalu menutup pintu ruangan itu pelan. Jangan terlalu sering masuk ke ruangan ini, Naila. Kenangannya terlalu keras untuk orang baru. Aku ingin protes, ingin tanya lebih banyak. Tapi dari cara dia bicara, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Dan sejujurnya, aku belum siap tahu semuanya sekarang. Malam ketiga, aku nggak kuat lagi. Aku ngintip lagi dari celah pintu karena suara langkah-langkah itu kembali datang. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang bikin jantungku serasa copot. Rangga, berdiri di tengah ruang tamu, menatap ke sudut kosong rumah. Tangannya diangkat, seperti sedang menyentuh wajah seseorang yang nggak kelihatan. Kamu cantik malam ini, bisiknya. Hening. Lalu dia mencium udara kosong dan tertawa. Aku menangis dalam diam malam itu. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Mau kabur, tapi kemana? Balik ke rumah ibu? Belum tentu dia akan terima aku. Mau tinggal di sini terus? Tiap malam hidup dalam ketakutan? Tapi anehnya, di tengah semua kekacauan, itu aku merasa ada yang aneh dengan diriku sendiri. Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku belum benar-benar lari? Mungkin karena aku penasaran. Mungkin juga karena aku mulai curiga bahwa Rangga sebenarnya tidak benar-benar gila, atau mungkin aku yang mulai kehilangan akal sehatku sendiri. Sudah 5 hari aku jadi istri Rangga. 5 hari yang terasa seperti 5 bulan di neraka, versi sunyi dan dingin. Aku nggak tahu harus menyalahkan siapa, diriku sendiri, ibu, atau mungkin takdir. Yang iseng banget ngasih aku jalan hidup kayak begini. Tapi satu hal yang pasti, rumah ini semakin aneh, dan aku mulai merasa diawasi. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena suara tok, tok, tok. Bukan dari pintu, bukan juga dari jendela, tapi dari tembok. Tepat di balik ranjangku, awalnya pelan, seperti ketukan lembut, tapi lama-lama jadi lebih keras, lebih cepat. Tok, 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 tok. Aku menahan napas. Kupikir itu tikus atau binatang lain, tapi suara itu terlalu teratur, terlalu berirama. Dan saat aku mendekatkan telingaku ke tembok, aku dengar suara, bisikan, lirih,
Tapi jelas, buka pintunya, tolong aku. Tengkuku langsung dingin. Aku mundur pelan-pelan, lalu menarik selimut sampai ke kepala, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku mimpi. Mungkin ini halusinasi karena terlalu stres. Tapi entah kenapa, aku tahu itu bukan mimpi. Besok paginya, aku sarapan bareng Rangga. Suasananya canggung seperti biasa. Dia duduk dengan tenang, minum teh hangat sambil sesekali menatap keluar jendela. Seolah hidup ini damai-damai aja. Aku mencoba menyelidik. Kamu pernah dengar suara aneh dari dinding kamar? Tanyaku hati-hati. Rangga menoleh, sedikit mengernyit. Suara ketukan? Aku mengangguk. Jantungku berdetak lebih cepat, dia hanya tersenyum kecil. Dulu waktu kecil, aku juga sering dengar. Ayah bilang itu suara angin, tapi aku nggak percaya. Jadi, itu apa? Dia tidak langsung menjawab, hanya memandangku lama seperti menimbang-nimbang apakah aku cukup siap untuk tahu jawabannya. Ada banyak hal di rumah ini yang nggak bisa dijelaskan, Naila. Tapi satu hal yang pasti, suara-suara itu tidak akan menyakitimu. Kalau kamu nggak mengusik mereka, aku menatapnya tajam. Mereka siapa? Dia berdiri, mengambil piring kosongku, lalu masuk ke dapur. Pertanyaan itu menggantung di udara. Hari kelima ini, aku mulai memberanikan diri menjelajahi rumah. Aku merasa, kalau aku terus-terusan jadi penakut, aku nggak bakal bisa bertahan. Lagi pula, naluri perempuan dalam diriku, atau mungkin naluri istri, membisikkan bahwa ada rahasia besar di sini. Aku kembali ke kamar, menatap dinding tempat suara itu datang tadi malam. Lalu, aku melihatnya. Sebuah retakan kecil di sudut tembok. Retakannya memanjang, seolah seperti garis pintu yang disemen kembali. Aku menempelkan telingaku lagi. Hening. Tapi rasanya ada sesuatu di balik sana. Ruang rahasia, lorong tersembunyi, jangan sentuh itu. Suara Rangga terdengar dari belakangku. Aku kaget, hampir melompat. Aku cuma penasaran. Jawabku cepat. Dia menatapku, kali ini dengan wajah yang lebih keras dari biasanya. Kalau kamu sayang nyawamu, jangan pernah buka itu. Aku menggigit bibir. Ada ketakutan dalam suaranya, tapi juga kepanikan. Seolah dia takut aku tahu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Malam ke-6, aku tidak bisa tidur lagi. Ketukan itu datang kembali. Kali ini lebih cepat, lebih keras, dan lebih putus asa. Aku duduk memeluk bantal erat-erat. Aku ingin lari ke kamar Rangga, tapi entah kenapa, kakiku tak bergerak. Lalu, suara itu terdengar lagi. Aku masih di sini. Aku masih hidup. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Apa maksudnya? Siapa yang berbicara? Tak tahan, aku keluar. Kamar. Tapi bukan untuk ke kamar Rangga. Aku berjalan pelan menuju ruang tengah, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Tapi yang kutemukan justru hal yang lebih aneh. Di atas lemari tua di ruang tamu, ada sebuah kotak kecil. Aku memanjat kursi, menarik kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada tumpukan surat-surat tua, lusuh dan berdebu. Sebagian besar sudah menguning. Kertas pertama yang kubuka membuat tubuhku merinding. Untuk anakku tercinta, Raihan. Raihan? Bukannya nama suamiku Rangga, aku lanjut membaca. Isinya seperti surat dari seorang ayah kepada anaknya. Tapi yang bikin merinding, isi surat itu menyebut soal percobaan dan pasien yang hilang kendali. Ada satu kalimat yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Jika suatu hari kamu kembali ke rumah ini dan menemukan dinding yang bicara, jangan buka pintunya. Itu bukan suara manusia. Aku menjatuhkan surat itu. Napasku memburu. Apa maksud semua ini? Siapa Raihan? Dan siapa yang ada di balik dinding itu? Pagi harinya, aku menghadapi Rangga. Aku sudah nggak tahan. Siapa Raihan? Tanyaku langsung. Rangga kaget. Wajahnya langsung pucat. Dari mana kamu tahu nama itu? Tanyanya cepat. Dari surat-surat di lemari. Dan dari suara di balik tembok. Dia menghela napas, berat,
Aku nggak mau kamu terluka, Naila. Tapi kalau kamu udah tahu sejauh ini, aku harus jujur. Tapi bukan sekarang. Kenapa nggak sekarang? Dia menatapku dengan mata sayu, yang untuk pertama kalinya terlihat waras. Karena malam ini, mungkin akan jadi malam paling berat buat kita berdua. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam nanti. Tapi aku bisa merasakan satu hal. Ada sesuatu yang disembunyikan Rangga. Sesuatu yang besar. Dan rahasia itu bersembunyi di balik tembok kamarku. Dan aku berada di tengah-tengahnya. Hari ke-7. Kata orang, waktu bisa menyembuhkan luka. Tapi buatku, waktu justru membuat luka ini makin lebar. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan di rumah ini, semakin besar rasa penasaran, takut, dan curiga yang tumbuh dalam dadaku. Aku merasa seperti sedang hidup di dalam novel misteri, tapi alih-alih jadi pembaca, aku justru jadi tokoh utama yang nggak tahu arah jalan cerita. Pagi itu aku kembali membuka kotak surat yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Ada lebih dari 10 surat di dalamnya. Semua ditulis tangan, sebagian mulai sobek dan lusuh. Tapi yang paling menarik perhatian adalah satu amplop coklat bertulisan tangan besar. Rahasia keluarga Santosa. Jangan dibuka kecuali dalam keadaan darurat. Jantungku berdetak cepat. Kalau ini bukan keadaan darurat, aku nggak tahu apalagi yang layak disebut begitu. Dengan tangan gemetar, aku buka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto, dokumen medis, dan sepucuk surat panjang. Tulisan tangan di surat itu rapi, sedikit miring ke kanan. Dari cara menulisnya, terlihat jelas bahwa penulisnya bukan orang biasa. Untuk siapapun yang membaca ini, aku berharap kamu membacanya dengan hati yang siap menerima kenyataan. Aku membaca perlahan, setiap kata seperti palu yang menghantam kepalaku. Ayah Rangga, yang dalam surat menyebut dirinya Dr. H. Budi Santosa, adalah seorang psikiater terkenal pada masanya. Rumah ini dulunya bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat rehabilitasi untuk pasien gangguan jiwa ringan sampai berat. Di bagian akhir surat, ada satu kalimat yang membuat bulu kudukku berdiri. Anak kembarku, Rangga dan Raihan, memiliki kondisi yang berbeda. Raihan sangat cerdas, tenang, dan penuh rasa ingin tahu. Tapi Rangga, dia mengalami gangguan disosiatif sejak kecil. Saat satu sadar, yang lain tidur. Mereka tak pernah bisa hidup bersamaan. Aku terdiam. Anak kembar, Rangga dan Raihan, 2 nama, 1 tubuh. Aku membaca ulang kalimat itu berulang kali, mencoba menelan kenyataan yang barusan kuserap. Ini bukan sekadar rumah tua berhantu atau suami yang sedikit aneh. Ini sesuatu yang jauh lebih rumit. Aku mendatangi Rangga di kebun kecil di samping rumah. "Kenapa kamu nggak pernah cerita?" tanyaku pelan. Dia menoleh, lalu duduk di bangku kayu tua. Tatapannya kosong. "Kamu udah baca suratnya?" tanyanya balik. Aku mengangguk pelan. Dia tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak menghapus luka di matanya. Aku bukan cuma Rangga, tapi juga Raihan. Aku menahan napas. Dulu kami 2 orang yang berbeda. Tapi setelah kejadian kebakaran rumah sakit ayah, sesuatu dalam diri kami berubah. Raihan mulai hilang. Aku jadi satu-satunya yang tersisa. Atau setidaknya aku pikir begitu. Aku duduk di sebelahnya. Masih sulit percaya. Tapi sekarang, akhir-akhir ini dia sering muncul lagi. Lewat mimpi. Lewat bayangan di cermin. Kadang, aku bangun dan merasa seperti ada yang baru saja memakai tubuhku. Aku memegang tangannya yang dingin. "Kamu sadar nggak? Kamu suka berbicara sendiri?" Dia mengangguk. "Itu bukan aku, Nay. Itu Raihan." Dia kembali. Malam itu, suara dari balik tembok semakin kencang. Ketukan, tangisan, jeritan, semuanya menyatu jadi satu suara yang menggedor-gedor pikiranku. Aku dan Rangga, atau Raihan, berdiri di depan dinding kamar yang mulai retak. Entah apa yang membuat kami berani, tapi malam itu kami memutuskan untuk mencari tahu. Kami dorong lemari yang menutupi sebagian tembok.
Lalu dengan alat seadanya, Rangga mulai membongkar pelan-pelan dinding itu. Debu dan serpihan semen berjatuhan. Hingga akhirnya, terbuka sebuah ruang sempit, seperti ruang persembunyian. Gelap, bau, dan penuh debu. Dan di dalamnya, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Seorang wanita, terikat, lemah, masih hidup. Aku menjerit. Polisi datang keesokan harinya. Aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu adalah ibu kandung Rangga dan Raihan. Nyata, hidup, dan selama ini disembunyikan. Nah, tubuhnya kurus, penuh luka lama. Tapi matanya masih menyala. Dari penyelidikan awal, terungkap bahwa setelah kematian Dr. Budi, salah satu dari si kembar mengalami delusi berat. Dalam kondisi tak stabil, dia mengurung ibunya sendiri karena menganggap sang ibu membahayakan eksperimen ayah. Siapa pelakunya, Rangga atau Raihan? Tidak ada yang tahu pasti. Bahkan Rangga sendiri pun tak yakin siapa yang melakukannya. Saat semua mulai terungkap, aku duduk sendiri di kamar. Pikiran kacau, hancur. Tapi di tengah semua kekacauan itu, satu hal aneh muncul di kepalaku. Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku masih bertahan? Meskipun suamiku adalah orang dengan kondisi mental yang mengerikan dan rumah ini menyimpan luka bertahun-tahun. Mungkin karena aku percaya bahwa di balik segala kegilaan itu masih ada sisi manusia dalam diri Rangga. Dan mungkin cintaku tumbuh justru karena aku melihat dia sebagai manusia, bukan sebagai monster seperti yang orang-orang pikirkan. Tapi apa aku cukup kuat untuk bertahan? Atau semua ini baru permulaan? Setelah malam itu, hidupku berubah. Bukan lagi soal bagaimana bertahan dengan suami yang katanya ODJJ, tapi bagaimana menerima kenyataan bahwa aku menikah dengan pria yang hidup bersama dua kepribadian. Dan masa lalu yang lebih kelam dari yang pernah kubayangkan. Ibu kandung Rangga, yang selama ini diyakini sudah meninggal, ternyata dikurung selama bertahun-tahun. Dan yang lebih mengerikan, semua ini bisa jadi bukan hanya perbuatan satu orang, tapi warisan dari kegilaan keluarga ini. Hari-hari setelah penemuan itu penuh dengan penyelidikan. Polisi keluar masuk rumah. Wartawan sempat mencoba mengendus cerita, tapi entah bagaimana, semuanya perlahan tenggelam begitu saja. Yang tidak tenggelam adalah pertanyaanku. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Siapa Rangga? Siapa Raihan? Dan yang paling penting, siapa yang sekarang tinggal bersamaku? Aku kembali membuka kotak surat yang dulu kusimpan, mencari petunjuk lebih dalam. Dan aku menemukannya. Surat dengan tanggal tua, 28 Februari 2007. Isinya adalah laporan kejadian kebakaran di rumah rehabilitasi Santosa, rumah yang sekarang jadi tempat tinggalku ini. Pada malam kejadian, terjadi korsleting listrik di ruang bawah tanah yang menyebabkan kebakaran hebat. 5 pasien tidak sempat diselamatkan. Namun, ditemukan fakta aneh bahwa tidak ada laporan lengkap siapa pasien-pasien tersebut. Sebagian berkas hilang dalam kebakaran. Ada catatan kecil di sudut surat itu, mungkin ditulis oleh Dr. Budi. Raihan tidak bisa membedakan lagi antara eksperimen dan kenyataan. Aku khawatir. Dia mulai menganggap semua pasien sebagai objek percobaan. Aku menelan ludah. Ini lebih dari sekadar gangguan kepribadian. Ini semacam eksperimen gagal. Trauma besar, luka batin yang diwariskan turun-temurun. Dan Rangga atau Raihan adalah korban sekaligus pelaku dari semuanya. Malam itu, saat aku sedang sendiri di kamar, Rangga masuk dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang. Aku mau cerita sesuatu, katanya, duduk di ujung ranjang. Mungkin kamu nggak bakal percaya, tapi aku capek bohong. Aku menatapnya. Aku dengar. Dia menarik napas panjang. Aku ingat malam kebakaran itu. Katanya, ayahku bilang, kalau salah satu dari kami nggak bisa dikendalikan, maka dia harus diisolasi. Aku kira maksudnya dipisahkan, dikirim ke tempat rehabilitasi. Tapi ternyata, dia menyiapkan ruangan khusus di rumah ini. Aku merinding. Jadi,
Selama ini kamu tahu, ibu kalian dikurung, dia menggeleng. Enggak, aku pikir dia sudah mati, tapi ternyata kepribadian lain dalam diriku, Raihan yang melakukannya. Dia menatapku, matanya sayu. Dan yang lebih parah, aku nggak bisa bedakan lagi. Kapan aku jadi Rangga, kapan aku jadi Raihan. Aku menelan ludah. Kalau sekarang, kamu siapa? Dia tersenyum miris. Itu yang kutakutkan. Aku sendiri nggak tahu. Aku mulai mencatat semua yang terjadi. Dalam buku harian kecil, aku tuliskan siapa yang muncul hari ini. Kebiasaan, cara bicara, reaksi terhadap makanan, bahkan nada suara. Aku mulai mengenal pola-pola. Rangga biasanya lebih pendiam, lebih tenang, suka membaca buku. Raihan lebih aktif, cerewet, kadang suka menggambar di dinding, atau menuliskan kode-kode aneh di kertas kecil. Dan yang bikin aku takut, terkadang mereka berdua muncul dalam satu hari. Saling tumpang tindih, seperti dua dunia yang sedang saling berebut tubuh. Pada hari ke-7 setelah kami menemukan ibunya, sebuah surat datang dari rumah sakit jiwa di luar kota. Isinya undangan untuk pemeriksaan psikologis lanjutan, khusus untuk Rangga. Aku tahu ini hal yang harus dilakukan. Tapi aku juga tahu, Rangga tidak akan mau pergi ke rumah sakit itu. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak luka. Tapi malam itu, aku mencoba membujuknya. Kalau kamu nggak periksa, kamu bakal terus begini. Kamu bilang sendiri, kamu nggak tahu kamu siapa. Gimana kalau suatu hari kamu melukai aku? Atau melukai diri sendiri? Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Naila. Aku takut kehilangan diriku sendiri. Aku menggenggam tangannya. Kamu nggak sendiri, Rangga. Selama kamu jujur dan mau berjuang, aku bakal ada di sampingmu. Dia tertunduk. Lama. Lalu mengangguk pelan. Malam itu kami tidur berdua dalam pelukan, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa ada sedikit kehangatan. Tapi pagi harinya, aku bangun sendirian. Di dinding kamar, ada coretan besar dengan kapur putih. Kau pikir bisa menyembuhkanku? Aku bukan penyakit. Aku adalah yang asli. Aku mundur. Lututku lemas, Raihan. Dia tahu, dan dia marah. Pagi itu, aku berdiri di depan coretan di dinding kamar. Kata-kata itu masih tertulis dengan jelas. Kau pikir bisa menyembuhkanku? Aku bukan penyakit. Aku adalah yang asli. Tanganku gemetar saat menyentuh tulisan itu. Masih segar. Baru ditulis beberapa jam lalu. Rangga, atau Raihan, tidak ada di rumah. Entah sejak kapan dia pergi. Tas kecilnya hilang. Sepeda motornya juga tidak ada. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi jujur, aku panik. Siangnya, aku pergi ke rumah sakit yang mengirim surat itu. Aku harap mereka tahu sesuatu, apapun, tentang kepribadian ganda. Bagaimana menghadapinya, bagaimana menanganinya. Tapi jawaban mereka membuatku tambah bingung. Kami memang punya riwayat pasien bernama Raihan Budi Santosa. Tapi dia menghilang dari sistem sejak 2008. Tidak ada catatan tentang dia sejak itu, kata seorang petugas psikiatri. Aku mengernyit. Tapi, bukankah Rangga yang seharusnya dirawat? Petugas itu menatapku lekat-lekat. Maaf, tapi kami tidak pernah punya pasien bernama Rangga. Yang kami rawat hanya Raihan. Kata-kata itu menancap di kepalaku. Hanya Raihan. Jadi selama ini, aku merasa jantungku dicekik. Bisa jadi, yang selama ini tinggal bersamaku, yang duduk bersamaku, yang kupanggil suami, bukan Rangga, tapi Raihan. Malam itu, dia kembali, langkahnya ringan, senyumnya lebar, tapi tatapannya tajam, tajam seperti pisau. "Halo sayang," katanya ceria. Aku langsung tahu, itu bukan Rangga. "Raihan," bisikku, suaraku nyaris tak keluar. Dia tertawa. "Akhirnya kamu tahu juga." Aku mundur satu langkah.
Dia memperhatikan gerak-geriku seperti pemburu melihat mangsanya. Kamu tahu, Naila, kamu istri yang sabar sekali. Kamu bertahan, bahkan setelah tahu semua kebusukan keluargaku. Tapi, kamu tahu apa yang lucu? Aku menggeleng pelan. Aku yang asli. Rangga cuma bayangan. Ilusi yang diciptakan oleh ayah untuk menutupi apa yang sebenarnya aku bisa lakukan. Dia terlalu lemah. Dia cuma ingin tenang. Sementara aku ingin kebenaran. Aku mulai menangis. Raihan, kamu butuh bantuan. Dia tertawa lagi. Lebih keras. Aku nggak butuh bantuan, Naila. Aku butuh kamu percaya. Aku ini nyata. Semua orang ingin menyembunyikanku, tapi aku nggak akan diam lagi. Dia berjalan ke arahku. Aku menahan napas, tubuhku menegang. Tapi tiba-tiba, langkahnya goyah, matanya kosong, tangannya gemetar. Tidak, jangan sekarang, gumamnya. Aku melihatnya jatuh berlutut, kedua tangannya memegangi kepala. Pergi, jangan ambil alih tubuh ini lagi. Ini milikku. Aku hanya bisa berdiri terpaku saat dia berteriak seperti orang kesurupan. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Lalu, dia ambruk ke lantai. 10 detik, 20 detik. Dia terbaring, diam. Aku hampir mendekat, tapi kemudian matanya terbuka perlahan. Tatapannya kosong, lalu berubah jadi lelah, sangat lelah. Nah, Naila? Suaranya pelan, lirih. Aku mengenal suara itu. Itu Rangga. Aku langsung menangis. Kamu kembali. Dia memegangi kepalanya. Raihan, dia mencoba mengendalikan semuanya. Aku lelah. Aku nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Kita cari bantuan. Aku janji. Tapi kamu harus bertahan. Dia menatapku dalam. Air mata mengalir di wajahnya. Aku takut kehilangan kamu, Naila. Aku mengangguk, menggenggamnya lebih erat. Aku juga. Tapi kita mulai dari sekarang. Bersama-sama. Tapi malam belum selesai. Saat aku membantu Rangga ke kamar, aku menemukan sesuatu di saku celananya. Sebuah foto kecil. Penuh coretan spidol hitam. Foto itu adalah fotoku. Di balik foto ada tulisan, "Kalau dia tahu terlalu banyak, hapus dia. Kita tak butuh pengganggu." Aku terdiam. Seluruh tubuhku membeku. Raihan sudah merencanakan semuanya. Aku duduk di depan cermin. Tanganku masih memegang foto itu. Foto kecil diriku sendiri, yang di baliknya tertulis ancaman singkat dan dingin. Kalau dia tahu terlalu banyak, hapus dia. Kita tak butuh pengganggu. Itu tulisan Raihan. Aku yakin. Tangannya lebih menekan, lebih kasar, hurufnya miring dan mencabik-cabik. Tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya sejak awal pernikahan ini, aku merasa benar-benar takut. Bukan takut dengan masa depan, bukan takut karena dijodohkan dengan pria gila, tapi takut karena aku mulai tak yakin bisa keluar hidup-hidup dari hubungan ini. Rangga tidur di kamar. Setelah tadi kembali, dia tampak sangat lelah, seperti habis berperang dengan sesuatu yang tak bisa dilihat. Dan mungkin memang begitu. Dia sedang berperang dengan Raihan, bayangan gelap dari masa kecilnya, dari trauma keluarganya, dari eksperimen ayahnya. Dan sekarang, Raihan makin kuat, terlalu kuat. Aku ingin percaya bahwa Rangga masih ada. Tapi setiap hari, kehadirannya terasa makin samar. Pagi itu, aku menghubungi ibu. Aku butuh bicara. Setelah 20 menit perjalanan, aku sampai di rumah kecil tempat beliau tinggal. Begitu melihat wajahku, ibu langsung tahu ada yang salah. "Kamu kenapa, Nay?" tanyanya pelan. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya duduk di lantai, bersandar di lutut ibu, dan menangis seperti anak kecil. "Aku takut, Bu. Aku takut dia akan menyakitiku." Bisikku. Ibu terdiam cukup lama, lalu mengelus rambutku. "Maafkan ibu, Nak. Dulu ibu kira menikahkanmu dengan Rangga adalah satu-satunya cara supaya kita bisa terbebas dari hutang. Ibu kira dia cuma aneh. Tapi ternyata lebih dari itu, ya?"
Aku mengangguk. Kenapa nggak pergi dari sana? Tanya ibu pelan. Aku menggigit bibir. Aku bahkan tak bisa menjawabnya. Karena aku masih peduli. Aku masih ingin menyelamatkan Rangga dari kegelapan dalam dirinya sendiri. Aku tahu dia sedang berjuang, dan aku tak ingin dia kalah. Tapi di sisi lain, aku juga ingin hidup. Malam itu aku tidur di rumah ibu. Aku butuh waktu jauh dari rumah, jauh dari suara langkah kaki tengah malam, jauh dari bisikan aku yang asli. Tapi, sekitar pukul 2 pagi, ponselku bergetar. Panggilan dari Rangga. Aku menatap layar ponsel lama sekali, sebelum akhirnya menjawab. Halo? Naila? Aku di mana? Suaranya pelan. Bingung. Aku buka mata dan aku ada di jalan. Aku nggak tahu gimana aku sampai sini. Ada darah di tangan. Tapi aku nggak tahu punya siapa. Aku bangkit dari tempat tidur. Jantungku seperti loncat dari dada. Dengar aku, Rangga. Kamu harus ke rumah sakit. Sekarang juga. Aku akan menyusul. Tidak, katanya cepat. Kalau aku ke sana, mereka akan tangkap aku. Raihan bilang, dia akan buatku menghilang selamanya kalau aku menyerahkan diri. Aku menahan napas. Suamiku sedang dalam kondisi psikotik. Dia berada di jalan. Ada darah di tangannya. Dan aku tak tahu apakah dia baru saja menyakiti seseorang atau dirinya sendiri. Aku harus bertindak. Setelah berjam-jam mencari, aku menemukannya. Dia duduk di halte tua, sendirian. Pakaiannya lusuh, tatapannya kosong. Di sebelahnya, ada boneka kecil, boneka yang dulu pernah kulihat di lemari ibunya. Boneka itu sobek di bagian kepala, seolah-olah pernah dicabik dengan marah. Aku mendekat pelan. Rangga? Dia menoleh. Wajahnya pucat, tapi itu dia. Itu Rangga. Aku kehilangan kendali lagi, bisiknya. Aku rasa aku menyakiti seseorang, tapi aku nggak tahu siapa. Aku cuma ingat suara tawa dan darah. Aku duduk di sebelahnya, meskipun tubuhku gemetar. Kamu butuh bantuan profesional. Kita nggak bisa terus begini. Dia menggenggam tanganku. Kamu mau ninggalin aku? Aku menggeleng. Tapi aku juga tak bisa berbohong. Aku nggak tahu. Dia menunduk. Kalau kamu pergi, Raihan akan menang. Dia akan hapus semua yang pernah kita punya. Air mataku jatuh. Aku tidak tahu apa yang benar lagi. Cinta dan takut saling bertabrakan dalam dadaku. 1 detik aku ingin memeluknya. Detik berikutnya aku ingin lari sejauh-jauhnya. Kami akhirnya pulang bersama malam itu. Tapi sebelum tidur aku kunci semua pisau dapur. Aku sembunyikan benda tajam. Aku pasang kunci ganda di kamarku. Dan aku tulis surat, bukan surat cinta, tapi surat wasiat. Kalau suatu saat aku tak bangun lagi, setidaknya ada yang tahu apa yang terjadi. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit gelap seperti ikut memendam rahasia yang selama ini berusaha ku sembunyikan. Rasanya udara pun berat, seolah menahan napas bersama aku, menunggu sesuatu yang akan pecah. Dan benar saja, semuanya pecah hari itu. Sejak kejadian di halte malam itu, Rangga berubah. Bukan menjadi lebih baik, tapi lebih kosong. Lebih tenang, tapi dengan cara yang mengerikan. Senyumnya datar, tatapannya hampa, seolah semua emosi sudah terhisap keluar dari tubuhnya. Aku tahu, itu bukan Rangga. Raihan telah mengambil alih tubuh itu sepenuhnya. Dan aku sendiri tak tahu, apakah Rangga masih ada di dalam sana, atau sudah menghilang. Aku mencoba menyembunyikan surat-surat lama yang kutemukan, laporan rumah sakit, hasil rekam medis, bahkan catatan pengobatan dari sang ayah, Budi Santosa. Aku berpikir, mungkin kalau aku bisa menyusun semuanya, aku bisa bantu menyadarkan Rangga. Tapi Raihan, dia tahu, dia selalu tahu. Suatu malam, aku menemukannya duduk di ruang tengah. Di depannya tumpukan kertas-kertas hasil penyelidikanku. Dia sedang membaca. Jadi ini semua yang kamu kumpulkan? Tanyanya tenang, tanpa menoleh. Aku membeku di ambang pintu.
Aku cuma ingin bantu. Dia tertawa kecil. Bantu atau cari cara untuk menghilangkanku? Aku menahan napas. Ini bukan waktu untuk berdebat. Tapi dia bangkit. Perlahan. Mata itu bukan mata Rangga. Itu mata seseorang yang tak punya rasa takut. Atau rasa bersalah. Aku tahu kamu lebih suka. Rangga. Semua orang lebih suka dia. Si polos yang lemah, yang cuma bisa diam dan merasa bersalah. Ujarnya sambil mendekat. Tapi coba pikir Naila. Siapa yang selalu ada saat kamu butuh perlindungan? Siapa yang membersihkan mayat ayah kami dari lantai ruang bawah tanah waktu dia mati overdosis? Aku. Bukan dia. Aku menatapnya lekat-lekat. Kamu bukan penyelamat. Kamu penjahat yang merasa dirinya benar. Dia tertawa keras. Akhirnya kamu katakan juga. Lalu dia mendekat, terlalu dekat, dan berbisik. Kalau kamu pergi, kamu akan membunuh Rangga. Dia hanya hidup selama kamu bersamaku. Aku yang jaga tubuh ini. Aku yang jaga dia tetap waras. Aku menelan ludah. Apa yang kamu lakukan waktu malam itu? Tanyaku. Yang kamu bilang penuh darah. Dia terdiam. Sekejap. Lalu tersenyum. Aku cuma menyingkirkan seseorang yang terlalu banyak tahu. Siapa? Desakku. Dia menatapku dalam. Dokter Andini. Dunia serasa berhenti berputar. Dokter Andini, psikiater yang kutemui diam-diam minggu lalu. Orang yang tahu tentang sistem kepribadian ganda. Satu-satunya yang memberiku harapan untuk menyelamatkan Rangga. Sekarang, sudah tiada. Kenapa? Suaraku nyaris tak terdengar. Karena dia ingin menghapusku. Menyuntik mati bagian tergelap dari Rangga. Padahal akulah yang membuatnya kuat. Aku mundur pelan, tubuhku gemetar. Dan kamu berikutnya, Naila, kalau kamu terus ikut campur. Malam itu, aku bersembunyi di kamar mandi. Kunci dari dalam. Aku menangis dalam diam. Memandang cermin dan menatap wajah sendiri. Lelah, takut, patah. Tapi di dalam diriku, aku tahu, aku harus pergi. Sekarang. Atau aku tidak akan hidup lama lagi. Besok pagi, aku pura-pura bersikap biasa. Menyuguhkan sarapan. Senyum tipis, seperti istri normal pada umumnya. Tapi di dalam tasku, aku sembunyikan dokumen-dokumen penting, kartu identitas, sedikit uang, dan ponsel cadangan. Aku sudah pesan taksi online diam-diam. Akan datang pukul 10. Saat Raihan, atau siapapun itu, masuk ke kamar mandi, aku akan kabur. 10 menit lagi, sama menit. Suara air menyala. Hatiku berdegup keras. Aku buka pintu perlahan dan... Pergi kemana, sayang? Suara itu. Dari belakangku. Dia berdiri di ruang tamu, memegang ponselku. Aku beku. Napasku terhenti. Dia melangkah perlahan, wajahnya dingin. Kamu pikir aku nggak tahu rencana kamu? Ujarnya. Aku selalu tahu. Aku tak sempat jawab. Langkah kaki terdengar dari luar. Pintu diketuk. Permisi, ada yang pesan taksi? Raihan menoleh. Sekejap. Dan dalam waktu itu, aku lari ke arah pintu. Membukanya secepat mungkin dan berteriak. Tolong! Tolong aku! Sopir taksi kaget, tapi sigap menarikku masuk ke mobil. Raihan mengejar, tapi terlalu lambat. Pintu sudah ditutup. Mobil melaju. Aku melihatnya dari kaca belakang. Berdiri. Menatapku, matanya kosong, entah itu Raihan atau Rangga. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar pergi. Sesampainya di kantor polisi, aku melaporkan semuanya. Dari pernikahan, yang dipaksa, gejala kepribadian ganda, surat-surat lama, hingga kemungkinan pembunuhan terhadap Dr. Andini. Petugas tampak serius. Mereka bilang akan menyelidiki segera. Dan malam itu, aku tidur di tempat penampungan darurat, sendirian. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aman. Aku tidak pernah membayangkan hidup bisa begitu berubah dalam waktu semalam. Hari-hari berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu, dan meskipun aku sudah jauh dari Raihan,
Dari segala ancaman dan kebohongan, rasa takut tetap menggelayuti pikiranku. Tidurku tak pernah tenang. Aku selalu terbangun, seolah-olah ada yang mengawasi. Namun, yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpiku. Mimpi-mimpi tentang Rangga. Terkadang, aku melihatnya tersenyum seperti dulu, saat kami pertama kali bertemu. Terkadang, dia hanya berdiri diam, wajahnya kosong, seolah menunggu aku untuk menyelamatkannya. Mimpi itu begitu nyata, hingga ketika aku bangun, aku merasa kehilangan arah. Pagi itu, aku menerima panggilan yang tak terduga, nomor yang tidak dikenal. Halo? Suara di seberang sana terdengar cemas, hampir terburu-buru. Naila, ini polisi. Kami menemukan Rangga. Dia di rumah sakit. Aku terdiam. Jantungku seperti berhenti berdetak. Rangga? Bisikku. Ya, tapi kamu harus datang segera. Dia dalam keadaan kritis. Ada sesuatu yang terjadi padanya, tapi dia tidak bicara. Hanya berteriak dan menangis. Kami butuh kamu di sini. Aku menggigit bibir, menatap pintu kamar yang sudah kututup rapat. Perasaan cemas kembali menguasai diriku. Rangga, aku tidak bisa menunda. Aku harus pergi. Setibanya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang perawatan intensif. Rangga terbaring di ranjang. Tubuhnya terpasang selang infus dan alat bantu napas. Wajahnya pucat, penuh luka. Sepertinya dia sudah beberapa hari tak makan atau minum. Matanya terpejam, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Polisi memberiku rekaman suara yang ditemukan di dekatnya. Rekaman suara yang memutar sebuah percakapan antara Rangga dan Raihan. Aku duduk di kursi, mendengarkan dengan seksama. Suara itu begitu familiar, suara mereka berdua, terpaut oleh perbedaan yang sangat nyata. Kamu nggak bisa terus seperti ini, Rangga. Kau harus menyerah atau aku akan membunuhmu. Tidak, Raihan. Aku tidak bisa menyerah. Aku masih punya waktu. Aku masih punya Naila. Kau selalu saja begitu. Selalu berusaha menjadi orang baik. Tapi kamu tahu apa yang harus kau pilih, kan? Kalian berdua hanya akan menghancurkan hidupmu jika kamu tetap hidup dengan bayangan itu. Suara Raihan bergemuruh dalam rekaman itu, seperti sesuatu yang mengintimidasi. Dan Rangga, suaranya penuh dengan keputusasaan. Aku tidak bisa jadi seperti kamu. Aku tidak bisa. Rekaman itu berakhir dengan suara keras, seperti benda jatuh atau tubuh yang terjatuh. Aku terdiam. Rangga membuka matanya perlahan, wajahnya penuh kebingungannya sendiri. Dia menatapku dengan tatapan kosong, tapi kemudian matanya fokus, seolah baru menyadari aku ada di sana. Naila, suara itu suara Rangga. Akhirnya, setelah sekian lama, aku mendengar suaranya lagi. Suara yang kupinggiran setiap hari, yang membuatku merasa tenang dan aman. Aku nggak bisa mengendalikan ini lagi. Raihan semakin kuat. Aku nggak bisa bertahan lebih lama, katanya lemah. Aku menggenggam tangannya. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku di sini, Rangga. Aku tidak akan pergi. Dia menatapku dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa takut. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan, Naila. Dia ada di dalam diriku. Aku nggak tahu mana yang nyata dan mana yang tidak. Aku menatapnya, mencoba menenangkan hatiku yang penuh kecemasan. Aku tahu, Rangga. Aku tahu ini sulit. Tapi kita bisa melewati ini bersama. Kita bisa mencari cara untuk membuatnya berhenti. Dia mengangguk pelan. Tapi, kalau aku tidak bisa bertahan, kalau aku akhirnya menyerah pada Raihan, aku menunduk, meremas tangannya lebih erat. Kamu tidak akan menyerah, Rangga. Aku akan ada di sini. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu ada. Dia menatapku sejenak, kemudian berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Aku takut, Naila. Aku takut Raihan akan menang." Aku menutup mataku sejenak, mencoba menenangkan diri. Raihan tidak akan menang, karena aku tidak akan membiarkan dia mengendalikan hidup kita. Saat petugas keluar dari ruangan untuk memberi kami waktu, aku menatap Rangga lama sekali.
Dia tampak sangat rapuh, jauh lebih rapuh daripada yang kutahu. Tapi di balik tatapan kosong itu, aku bisa merasakan ada Rangga yang masih berjuang, Rangga yang masih ada di dalam sana. Meskipun tertutup oleh kegelapan Raihan, aku tidak akan membiarkan kegelapan itu mengalahkan cahaya dalam dirinya. Aku tahu ini bukan akhir dari semuanya. Perjalanan kami masih panjang, tapi aku tidak akan berhenti berjuang. Tidak untuk Rangga, tidak untuk kita. Sebelum aku meninggalkan rumah sakit, aku melihat catatan medis Rangga di meja dokter. Dan di sana tertulis diagnosis yang sangat mengejutkan. Dissociative Identity Disorder, kepribadian ganda. Sebuah diagnosis yang mengkonfirmasi apa yang selama ini kucurigai. Raihan, kepribadian yang tumbuh dalam diri Rangga, mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya hilang. Tapi aku akan melawan untuk Rangga, untuk kita berdua. Hari itu, aku meninggalkan rumah sakit dengan hati yang penuh harapan, meskipun ketakutan masih membayangi. Aku tahu tantangan belum berakhir, dan kegelapan mungkin masih ada. Tapi satu hal yang pasti, Rangga kembali, dan aku akan berjuang untuknya. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari terbenam perlahan, menciptakan langit yang kemerahan, seperti darah yang mengalir di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang penuh dengan ketakutan, rahasia, dan kebingungan. Aku duduk di pinggir ranjang rumah sakit, memandangi Rangga yang terbaring lemah. Sekarang, semuanya kembali pada satu pertanyaan yang menggantung. Apakah ini akhirnya? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan? Aku sudah melewati begitu banyak hal untuk sampai di titik ini. Aku sudah melihat Rangga diambil oleh kegelapan, oleh Raihan. Aku sudah merasakan betapa beratnya berjuang di antara keduanya. Dan sekarang, meskipun Rangga kembali, aku tahu pertempuran ini belum selesai. Dia membuka matanya perlahan, tatapan kosongnya menyelami mataku. Matanya yang dulu penuh dengan kehidupan kini terlihat berbeda, seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Naila, suaranya lemah, hampir tak terdengar. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku menggenggam tangannya, berusaha memberinya semangat. Kamu bisa, Rangga. Kamu bisa melewatinya. Kita bisa. Dia menatapku dengan tatapan kosong yang semakin dalam. Kamu nggak tahu, Naila. Raihan bukan hanya ada di dalam diriku. Dia ada di dalam kepala, di dalam pikiran, dalam setiap keputusan yang kuambil. Aku nggak tahu mana yang benar lagi. Aku nggak tahu siapa yang aku pilih. Aku merasakan kepedihan itu, rasa takut yang tak terucapkan. Aku tahu dia takut kehilangan dirinya sendiri, takut menjadi bayang-bayang orang lain yang mengendalikan hidupnya. Rangga, aku menghela napas. Kamu tidak sendirian, aku di sini. Kita bisa mencari jalan keluar, kita bisa mencari cara agar kamu bisa mengendalikan dirimu lagi. Aku akan membantu. Tapi dia menggelengkan kepala pelan, matanya basah dengan air mata yang tak pernah kukira akan keluar. Aku tidak bisa, Naila. Aku sudah terlalu jauh. Terlalu banyak yang telah kulakukan. Terlalu banyak yang harus kutanggung. Aku merasa perasaan itu. Rasa sakit, penyesalan, dan putus asa. Aku tahu dia merasa seolah-olah tidak layak untuk hidup, apalagi untuk mencintai. Tapi aku tidak bisa membiarkannya tenggelam dalam kegelapan itu. Aku harus memberinya harapan. Aku akan membantumu melewati semua ini. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan tetap di sini. Kamu masih punya waktu untuk berubah, Rangga. Tidak ada kata terlambat. Dia menatapku, ragu, seakan-akan mencoba melihat apakah ada kebenaran dalam kata-kataku. Tapi apa yang harus kulakukan, Naila? Apa yang bisa kulakukan untuk membebaskan diri dari Raihan? Aku menarik napas panjang. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya. Mungkin kita harus mulai dari awal. Mulai dari menyembuhkan dirimu. Dari menyembuhkan luka-luka lama yang selama ini mengikatmu. Dia terdiam,
lama sekali. Aku bisa melihat pikirannya bekerja keras, berusaha merangkai jawabannya. Akhirnya, dia berkata dengan suara serak, "Apa kamu benar-benar ingin hidup dengan seseorang seperti aku, yang penuh dengan kegelapan ini?" Aku tersenyum lembut. "Aku ingin hidup denganmu, Rangga. Dengan siapapun dirimu yang sebenarnya. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku hanya ingin kamu kembali pada dirimu sendiri." Mata Rangga terbuka sedikit lebih lebar, penuh kebingungan. Aku bisa melihat dia berjuang untuk menerima kenyataan ini. Tapi aku tahu, jika dia bisa sedikit lebih percaya, sedikit lebih membuka hati, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar bersama. Hari itu, setelah berjam-jam di ruang rumah sakit, Rangga akhirnya mengizinkanku untuk membawa dia pulang. Dengan pengawasan medis, tentu saja, dia masih harus menjalani pemulihan, baik fisik maupun mental. Kami berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah pelan. Tapi kali ini, aku merasa sedikit lebih ringan. Rangga belum sepenuhnya bebas dari Raihan, dan aku tahu perjuangan kami baru saja dimulai. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Aku merasa lebih kuat, dan aku tahu Rangga juga demikian. Kami sampai di rumah, dan aku menyiapkan kamar untuknya. Meskipun dia tampak lelah, ada secercah harapan di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di tempat tidur. Tetapi aku tahu, dalam diamnya, dia berusaha mencari jati dirinya kembali. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya lagi. "Kamu tidak sendirian, Rangga. Kamu selalu punya aku." Dia menatapku dengan air mata yang mulai mengalir. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membayar semua ini, Naila." "Aku tidak ingin kamu membayar apapun," jawabku lembut. "Aku hanya ingin kamu menjadi dirimu sendiri." Kehidupan kami setelah itu tidak langsung kembali normal. Ada banyak langkah kecil yang harus kami ambil untuk menyembuhkan diri, baik Rangga maupun diriku. Setiap hari adalah perjuangan, setiap hari adalah langkah menuju kebebasan. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak lagi lari dari kenyataan. Kami tidak lagi membiarkan kegelapan menguasai kami. Rangga akhirnya mulai menerima kenyataan tentang dirinya sendiri. Dia memulai terapi untuk mengatasi kepribadian gandanya, dan meskipun perjalanan itu penuh dengan rintangan, kami menjalani hari-hari dengan lebih baik. Kami saling mendukung. Kami berusaha mencari cara untuk hidup bersama, bukan sebagai dua orang yang terpisah oleh trauma, tetapi sebagai satu pasangan yang saling mencintai. Dan di akhir perjalanan ini, aku tahu bahwa meskipun kita harus menghadapi banyak cobaan, tidak ada yang lebih kuat daripada cinta yang tulus dan tekad untuk bersama, melewati segala hal. Ini bukan akhir yang sempurna, tetapi mungkin inilah akhir yang benar untuk kisah kami. Dan aku siap menjalani sisa hidupku dengan Rangga di sampingku untuk menghadapinya bersama, apapun yang terjadi.